Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Kementerian Agama tahun 2025. Perkenalkan, saya Okila Zahara, mahasiswa PPG Transformasi Kementerian Agama pada LPTK YN Takengon Beach 2 dengan nomor induk mahasiswa 254216012221. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam di SMA swasta Nurul Islam. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktikum pembelajaran di kelas 10 fase E dengan materi menghindari akhlak mazmumah menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Melalui video ini, saya mohon masukan dan arahan dari Bapak Ibu dosen penguji untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran saya di masa yang akan datang. Demikian perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan. Semoga kegiatan ini memberi manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Semoga dengan doa ini pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar ya. Baik, peserta absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah, semoga kedepannya bisa hadir semua ya. Baik, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, sekarang sama-sama kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum kita lanjut ke materi kita hari ini, sebelumnya kan kita sudah membahas tentang hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Siapa yang masih ingat definisi hidup berfoya-foya? Coba tunjuk tangan. Iya, Batik, silahkan. Hidup berfoya-foya adalah menghambur-hamburkan uang. Iya, Batik. Hidup berfoya-foya adalah menghambur-hamburkan uang kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Sekarang saya mau tanya, siapa yang masih ingat tentang ria dan sum'ah? Bagaimana yang dikatakan dengan ria dan sum'ah? Coba tunjuk tangan. Siapa Nuzul? Silahkan Nuzul. Bagaimana yang dikatakan dengan ria dan sum'ah? Ria dan sum'ah adalah memperlihatkan dan memperkenalkan amal ibadah agar dipuji oleh orang lain. Iya, ria dan sum'ah yaitu kita memperlihatkan apapun yang kita lakukan, amal ibadah apapun yang kita lakukan sama orang lain itu ria dan sum'ah. Kalau ria memperlihatkan, sedangkan sum'ah memperdengarkan. Sedangkan mana pengertian daripada hasad? Siapa yang masih ingat definisi hasad? Iya, Kisha, silahkan. Hasad adalah satu sifat yang ketika melihat apa yang dapat orang lain merasa iri, baik itu dari segi kedudukan, ilmu, dan harta. Iya, terima kasih tepuk tangan untuk semuanya. Sekarang kita akan membahas tentang manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Jadi bagaimana cara kita menghindari hidup berfoya-foya? Bagaimana? Saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis manfaat dan cara menghindari perilaku mazmumah.
hidup berfaedah itu dapat menimbulkan dampak negatif yang panjang bagi kita. Jadi kita harus bisa mengelola uang kita tersebut. Iya. Walaupun uang yang kita gunakan itu adalah uang kita sendiri, kita tetap harus bisa bertanggung jawab dan mengelola uang kita. Kita harus pandai-pandai dalam mengelola uang kita. Selanjutnya pertanyaan lagi, kenapa kita harus menjauhi sikap takabur? Kenapa? Iya, silakan. Kita harus menjauhi sikap takabur karena sikap takabur mempunyai banyak dampak negatif terhadap kita, baik terhadap diri sendiri, orang lain maupun hubungan kita dengan Tuhan. Iya. Semua sikap mazmumah itu banyak dampak negatifnya dalam kehidupan kita. Jadi kita jangan sampai melakukan akhlak mazmumah tersebut. Sekarang sama-sama kita perhatikan video berikut ini ya. Ini kita akan belajar mengenai foya-foya, ria, suan, takabur, dan hasad di era digital. Yang akan kita bahas pertama adalah foya-foya. Buka e-commerce, kemudian scroll. Kita memang selalu merasa ini nggak butuh sih, tapi ujung-ujungnya adalah check out. Foya adalah menghabiskan uang untuk barang yang tidak dibutuhkan. Oke, kira-kira dalam video tadi yang telah kalian lihat itu membahas tentang apa saja? Video ini membahas tentang hidup berfoya-foya, ria, dan sum'ah. Iya, ada lagi isi video tadi itu membahas tentang apa saja? Apa? Takabur dan hasad. Iya, takabur dan hasad. Berarti di video tadi itu membahas tentang semua akhlak mazmumah. Baik itu berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad. Semua sifat itu tergolong ke dalam sifat mazmumah. Jadi kalau misalnya kita bersifat dengan sifat mazmumah, kita bersifat dengan sifatnya siapa? Kita bersifat dengan sifatnya syaitan. Syaitan tempatnya di mana? Kalau kita bersifat dengan sifat mazmumah, berarti kita kawan syaitan. Kawan syaitan nantinya kelak di akhirat, berarti kita akan menemani dia di dalam neraka. Nauzubillah, semoga kita semua tidak bersifat dengan sifatnya syaitan. Masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini? Jadi untuk menambah semangat kita hari ini, kita lakukan ice drinking dulu ya. Sama-sama kita lakukan ice drinking. Sekarang Ustazah akan bagi kelompok. Satu kelompok terdiri daripada 4 orang. Sekarang kalian duduk sama kelompok kalian masing-masing. Silakan. Ustazah akan membagikan LKPD buat kalian. Kalian kerjakan tugas kelompok ini. Kelompok 2 kan kelompok 2-nya. Kelompok 3 mana? Ini kelompok 4. Jadi tugas kalian diskusikan bagaimana cara menghindari sifat-sifat mazmumah. Yang kedua nantinya, dan kalian cari tahu di buku kalian cari tahu solusi-solusi apa saja yang bisa kita kerjakan supaya kita terhindar dari sikap mazmumah tersebut. Oke, silakan kalian kerjakan sama-sama kelompok kalian atau tempat. Nah semuanya, di saat kalian mengerjakan tugas kalian dalam proses mengerjakan tugas, Ustazah juga akan melakukan proses penilaian
yang berjudul sikap besar. Apakah teman-teman memiliki sikap besar? Tidak. Apakah teman-teman tahu cara menghindari sikap besar? Tidak. Cara menghindari sikap besar yaitu dengan memberikan kasih sayang dan peduli terhadap sesama, dan juga selalu bersyukur atas nikmat Allah, dan juga selalu berusaha untuk melakukan kebaikan. Teman-teman tahu manfaat menghindari hasad dalam hubungan pertemanan? Tidak. Manfaat menghindarinya adalah selalu mendorong untuk mendukung. Menghindari hasad dapat menimbulkan sifat yang positif seperti empati, motivasi, dan juga melakukan kebaikan. Tanpa harus berusaha menjatuhkan orang lain, teman yang sukses dijadikan inspirasi bukan sebagai lawan. Dan yang kedua adalah menumbuhkan kepercayaan. Dalam suatu pertemanan akan memiliki suatu kepercayaan, itu adalah kuncinya. Dan jika seseorang sudah terbebas dari sikap hasad, mereka akan selalu berusaha tidak malu lagi untuk memberikan berbagi cerita, motivasi ataupun prestasi, dan juga tanpa kelemahan, tanpa takut dipandang dengan iri ataupun dengki. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kualitas diri. Menghindari hasad dapat membuat seseorang fokus untuk dirinya sendiri tanpa harus mengandalkan dengan orang lain. Setelah menjelaskan semua, apakah ada pertanyaan atau kurang mengerti? Baik, ada pertanyaan dari kelompok lain. Kelompok mana yang ingin bertanya? Silakan. Ya, silakan. Sebutkan dua manfaat menghindari sikap hasad dalam hubungan pertemanan dan jelaskan secara singkat. Manfaat menghindari sikap hasad pertama, dan saya saling menghargai dan kita karena sudah timbul rasa mendukung dan menghargai. Sedangkan manfaat yang kedua, persahabatan kita mulai akrab karena dan teman kita tidak ada takut untuk bercerita dan kita dan tidak ada lagi rasa iri terhadap kita. Ya, ada lagi? Siapa yang bertanya lagi? Ya. Jelaskan mengapa hasad dapat merusak hubungan pertemanan, bagaimana cara menghindarinya. Hasad dapat merusak hubungan pertemanan karena mempunyai rasa iri dengki dan rasa benci. Akibatnya kepercayaan terhadap teman itu renggang dan persahabatan kita menjadi mulai tidak terkendali. Demikian presentasi kami. Maaf jika ada kesilapan dalam penjelasan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya siapa yang mau tampil lagi? Kelompok selanjutnya, kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2, kelompok 3. Ya, kelompok 3 masih berdiri dulu juga boleh, silakan. Dari kelompok 3 ini mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berikut adalah gambaran dari konsep yang kami buat. Dari sifat mazmumah dibagi menjadi aspek ego, spiritual, sosial, dan psikologis yang akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama, aspek spiritual. Menghindari sikap mazmumah dapat membuat hati lebih bersih, ibadah khusyuk dan mendekatkan diri kepada Allah, dan juga mendapatkan ketenangan batin serta pahala di sisinya. Yang kedua, sosial. Secara sosial, orang yang tidak memiliki sikap mazmumah akan lebih diterima, dihargai, dan disukai dalam dunia. Yang juga, hubungan pertemanan, kekeluargaan, dan masyarakat jadi lebih harmonis. Yang ketiga, secara psikologis, orang yang tidak memiliki sifat mazmumah membuat hati lebih bersih, ibadah lebih khusyuk. Sifat mazmumah dapat membuat jiwa lebih tenang, terhindar dari stres akibat iri dengki, sombong, serta menumbuhkan rasa percaya diri yang sehat. Hal ini mendukung kesehatan mental dan kebahagiaan pribadi. Ya.